Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Opra. Oke Om Bro, kali ini saya mau membahas sedikit tentang masalah yang akhir-akhir ini banyak ditanyakan sama Om Bro ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya, kalau jalan merayap dia overheat, temperaturnya naik yang di speedometer itu. Tapi kalau jalannya datar dia normal, nggak ada masalah ya, nggak overheat, nggak naik temperaturnya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, kalau di tanjakan itu dia naik temperaturnya, dan kalau di jalan yang datar yang biasa nggak tanjakan itu temperaturnya normal di tengah. Nah, jadi untuk kedua pertanyaan ini sebenarnya jawabannya sama. Jadi ada satu jawaban ya. Jadi kalau misal yang di jalan merayap tadi, kalau misal dibuat ke tanjakan itu juga bakalan sama, dia bakalan naik temperaturnya, dan sebaliknya yang ditanjakan pun kalau misal waktu macet-macetan atau jalannya merayap dia juga bakal sama ya Bro ya, dia bakalan temperaturnya naik juga. Nah jadi ini pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sama. Nah oke, jadi sebelum saya jawab untuk dua pertanyaan ini, yang saya mau jelaskan dulu ya. Jadi untuk sistem radiatornya dulu nih Bro ya. Jadi untuk sistem radiator sendiri itu di sini ya, kalau di mobil ya, di mobil atau di motor atau sistem coolant ya, jalannya coolant ini, di sini ada pipa yang masuk ke dalam radiator yang sini, ini dia input. Yang bawah ini dia output. Yang bawah ini untuk yang bagian output. Di sini ada termostatnya. Oke, terus di sini ada water pump. Ini water pump. Ya mungkin kurang jelas ya, nggak kelihatan ya, gelap di bawah sini. Ini dia water pump. Terus di sini radiator. Jadi untuk coolant ini cuman gini aja Bro ya. Jadi dia ke water pump, lewat water pump terus ke radiator, lewat selang dia masuk ke bagian dalam sini. Di dalam sini ada cubing-cubing namanya water jacket. Itu dia cubing-cubing, lubang-lubang dibuat jalurnya air. Jadi air itu ada di sekelilingnya mesin sini. Di bagian samping-sampingnya itu banyak airnya gitu Bro ya. Jadi dia dibuat menstabilkan suhu mesin ini, karena di bagian dalam ini kalau mesin ini jalan dia kan kayak piston naik turun, ada gesekan, dia menimbulkan panas ya. Jadi biar panasnya itu stabil, nggak sampai over atau overheat ya, over panasnya ya, itu air itu yang dibuat mendinginkan. Jadi air itu sirkulasi, dan untuk airnya sendiri atau coolantnya sendiri itu juga perlu didinginkan Bro ya. Oke, jadi untuk airnya sendiri juga perlu didinginkan, karena kalau misal air ini nggak didinginkan, dia cuman muter di sini aja, suhunya mesin ini dia tambah panas, otomatis air kan tambah panas Bro ya. Seperti air kalau Bro merebus air, dinyalakan api, tambah lama kan tambah panas Bro ya. Jadi awalnya dingin, karena api tambah lama tambah panas, semakin Bro panas kan ya panas terus, tambah panas sampai habis kan gitu Bro ya. Nah kalau kompornya dimatikan baru dia bisa dingin. Sama di sini, berhubung di sini nggak ada kompor, jadi di sini ada kipas. Kipas ini dibuat mendinginkan airnya, jadi airnya sirkulasi. Nah, jadi gampangnya seperti itu Bro ya. Kalau masih kurang jelas ya mungkin Bro bisa lihat di Google aja Bro ya. Jadi ini saya pakai bahasa yang gampang aja Bro ya. Oke. Nah, jadi untuk prosesnya sendiri Bro ya, air ini dia muter-muter di bagian dalam, muter-muter di bagian dalam. Yang muter ini water pump. Nah di situ ada water pump, sesuai namanya water pump berarti dia pompa air, dia buat memompa air ya. Nah jadi di pompa air ini ya, dia muter-muter di sini, muter-muter terus di sini, masuk ke radiator, masuk ke inlet sini juga ya, muter-muter masuk sini. Nanti kalau dia sudah airnya ini panas sampai di 82 derajat Celcius, termostat ini ngebuka Bro. Termostatnya ngebuka, air yang di bagian dalam radiator di sini dia masuk. Nah, jadi
air panas di sini tadi itu kan air panas yang masuk ke dalam sini tadi itu, jadi bagian atas itu dia panas, yang bagian bawah itu dia hangat gitu ya, sedikit dingin. Tapi kalau kita pegang pakai tangan ya pasti panas ya. Jadi dinginnya mesin jangan disamakan dengan dinginnya air seperti yang kita minum ya, jangan. Jadi dinginnya air mesin itu beda dengan dingin yang kita rasakan. Jadi kalau misal yang dianggap mesin ini dingin, kalau umur pegang ya tetap panas dia ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi yang bagian atas ini dia panas, yang bagian bawah dia dingin. Nah, ketika termostat dia ngebuka, air yang dingin yang di bawah tadi masuk melalui selang outlet. Nah, dia masuk ke bagian dalam mesin. Oke, airnya masuk ke bagian dalam mesin. Di sini ada sirkulasi. Jadi yang bawah ini airnya masuk, yang di bagian dalam mesin dia masuk ke radiator. Oke, habis masuk ke radiator, kipas nyala, dikipasin dia bro, dikipasin biar airnya dingin. Habis dingin, nanti ditunggu lagi sampai termostat ngebuka, dimasukin lagi. Nah, di sini muter-muter, sudah panas, temperaturnya di situ termostat sudah ngebuka, udah ngebaca 82 derajat Celcius. Dia ngebuka, yang sini masuk, yang sini, yang dari mesin masuk ke radiator, yang dari radiator masuk ke dalam mesin dan muter-muter lagi. Jadi prosesnya seperti itu bro ya. Jadi dia gantian. Nah, itu kalau ada termostatnya. Kalau misal nggak ada termostatnya, ya sudah bro, bayangin sendiri aja ya. Kalau yang tadi itu dia bisa berhenti dikipasin karena termostat belum ngebuka. Kalau nggak ada termostat ya berarti dia langsung aja nggak usah dikipasin ya. Nah, makanya biasanya kalau tanpa termostat ada yang dibikin kipasnya langsung nyala, langsung muter. Karena apa? Biar kipas ini nggak pakai berhenti, muter aja terus bro ya. Jadi dia lewat ini, tiap lewat diputer dikipasin gitu bro ya. Nah, oke ya. Terus apa penyebabnya yang bikin tadi itu kalau merayap atau jalan nanjak dia overheat? Nah, ini jadi penyebabnya itu bisa dari radiator yang buntu. Itu bisa bikin kalau merayap atau nanjak itu bisa bikin overheat. Kemudian yang kedua penyebabnya bisa dari kipas radiatornya ini nggak normal atau lemah bro ya. Jadi di sini nggak bisa maksimal mendinginkan mesin karena waktu kita merayap atau jalan nanjak kita sangat butuh, atau kipas ini pengaruh banget bro ya. Karena kita kalau jalan merayap itu udara yang dari depan itu cuma sedikit. Nah, kalau misal kita jalannya datar, biasa, nggak merayap, nggak nanjak. Ini mobil ini kan bro ya. Kan kita jalan kan udara kan masuk lewat sini. Nah, kena radiator, otomatis kerjanya kipas sedikit ringan karena dibantu udara dari depan. Jadi udara dari depan masuk, kena radiator, otomatis di sini juga dinginnya cepet. Kerjanya kipas juga dibantu. Jadi di sini kerjanya sedikit ringan. Beda dengan kita merayap. Kalau kita merayap kan posisi mobil diem, jalan sedikit diem, jalan sedikit diem. Nanjak pun gitu, jalannya pelan sampai atas kan ya. Udara yang masuk dari sini kan sedikit kalau kita jalan pelan bro ya. Jadi kita bergantung sama kipas. Nah, jadi ketika temperaturnya naik, panasnya berlebih, di sini dia ngebuka bro ya. Dia kena tekanan panas yang berlebih, dia ngebuka. Akhirnya airnya keluar lewat sini. Nah, jadi air keluar lewat sini. Jadi nanti bagian dalam sini lama-lama kosong. Lama-lama kosong karena overheat tadi ya, terlalu panas tadi, airnya keluar. Jadi dia kosong. Nah, jadi seperti itu bro ya. Jadi kalau bro yang tanya tadi yang merayap sama nanjak, ya yang jawabannya bisa kipas radiator ini dia lemah, bisa juga di sini dia buntu, radiator buntu, kipas lemah, ini juga bisa tutup radiator ya. Jadi waktu kita dapat panas berlebih seperti di sini 0,9, jadi kalau misal dia lemah baru dapat tekanan 0,8 atau 0,5 dia sudah ngebuka, itu juga bisa. Jadi antara ini tutup radiator sama kipas, itu penyebabnya bro ya. Oke, jadi semoga bisa dipahami jawaban saya yang belibet tadi bro ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.